Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk sahabat semua dimanapun berada. Terima kasih sudah singgah di sini, karena kehadiran kalian bukan hal kecil, tapi berarti besar bagi kami. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya, agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah nyata yang menggetarkan jiwa. Selamat menyaksikan. Malam gerimis di rumah kontrakan kecil pinggir kota, sehabis Isya. Lampu ruang makan menyala temaram, piring sudah tertata. Lauk apa ini? Yusril menatap panci sayur bening dan tempe goreng. Suaranya naik sebelum duduk. Ini bukan makanan orang waras setelah kerja seharian. Andini menunduk. Maaf, uang belanja tinggal sedikit. Besok saya tambah variasi. Maaf, maaf, maaf. Selalu begitu. Yusril menarik kursi keras. Kamu tidak becus. Rumah berantakan, lauk miskin, anak jadi penonton. Andri yang masih kecil diam di ujung meja. Andini berkata hati-hati, kalau abang mau, saya cari kerja paruh waktu. Bisa bantu belanja. Tidak usah ajari saya mengatur rumah. Kamu tinggal di rumah. Titik. Yusril menyuap nasi, lalu mendorong piring. Rasanya hambar. Kamu memang tidak berbakat jadi istri. Andini menahan kata. Saya minta maaf. Saya perbaiki. Kamu tidak pernah belajar. Yusril berdiri, menatap Andri. Lihat, nak, jangan jadi lemah seperti ibumu. Andri menunduk. Andini menggeser piring anaknya. Makan pelan, nak. Jangan manja dia, kata Yusril. Besok saya tidak mau dengar alasan. Ia melangkah ke kamar dan menutup pintu keras. Andini memungut piring, tangannya gemetar. Ia menatap Andri. Makan saja, ibu tidak apa-apa. Andri berbisik, ibu lapar. Tidak, ibu sudah makan. Andini tersenyum tipis, walau matanya basah. Pagi berikutnya dapur masih berbau minyak. Andini menyiapkan bekal Andri, memeriksa uang kertas yang tersisa. Bang, uang belanja kemarin kurang. Harga beras naik, ucapnya pelan. Alasan. Yusril membuka dompet, lalu menutup. Pakailah yang ada. Jangan boros. Ongkos sekolah Andri belum ada. Hari ini ada iuran. Andini menahan suara. Nanti. Yusril meraih tas. Saya terburu-buru. Bisa antar Andri? Sepeda rusak. Suruh jalan kaki, biar tahu susah. Andri memeluk ransel. Ayah, boleh pinjam helm? Teman menawarkan boncengan. Jangan mengemis, kamu sudah besar. Yusril meraih kunci motor dan keluar tanpa pamit. Andini menahan Andri di teras. Jalan pelan, fokus di kelas. Andri mengangguk, ragu ingin memeluk ibunya, lalu menahan. Ia berjalan tanpa menoleh. Siang hari Andini mengirim pesan pada Yusril tentang iuran dan kebutuhan dapur. Centang biru tidak muncul. Pesan kedua terkirim, tetap tanpa tanggapan. Andini menunggu hingga sore di depan kompor yang dingin. Ia menyapu lantai dan menyiapkan air hangat untuk Andri. Saat Andri pulang dengan keringat di dahi, Andini menyambut di depan pintu. Bagaimana pelajaran? Baik. Bu guru menanyakan iuran, kata Andri pelan. Ibu urus besok. Andini mengusap kepala anaknya. Mandi dulu. Malam turun. Telepon Yusril sulit dihubungi. Nada sambung berulang, lalu terputus. Andini menatap layar, lalu meletakkannya. Andri sudah selesai belajar. Ayah belum pulang? Belum. Kenapa ayah sering marah? Andini menatap jendela. Ayah lelah. Kita jangan menambah beban. Sekitar tengah malam, kunci berputar. Yusril masuk dengan langkah berat. Andini berdiri di ruang tamu. Bang, boleh bicara sebentar? 4 mata. Besok saja. Saya capai. Sebentar saja. Tentang Andri dan iuran. Urus sendiri. Saya sudah membayar banyak hal. Yusril melepas sepatu tanpa menatap. Rumah juga berantakan. Kamu ini kerja apa seharian? Andini menelan ludah.
Saya akan rapikan. Jangan janji, kerjakan. Yusril menuju kamar. Pintu kembali tertutup keras. Andini menoleh ke kamar Andri. Anak itu memejam, tapi napasnya gelisah. Andini merapikan selimut, mematikan lampu ruang tamu, dan duduk sebentar di kursi kayu. Ia memilih diam agar Andri bisa tidur. Keesokan harinya, matahari belum tinggi ketika suara keras terdengar sampai pagar. Tagihan listrik menunggak. Kamu tidak bisa hitung sederhana. Yusril berdiri di tengah ruang, menggenggam kertas. Kalau begini terus, kita puasa saja. Tahan lapar, biar tahu rasa. Andini menahan air mata. Saya sudah mencatat. Saya minta waktu ke loket. Gaji abang masuk kapan? Jangan ajari saya. Kamu yang boros. Tetangga menoleh dari halaman. Pintu beberapa rumah terbuka sedikit. Andri berdiri di ambang kamar, bingung. Ayah, saya berangkat dulu. Suaranya pelan. Pergi. Yusril mengibaskan tangan. Ia menatap Andini sekali lagi, lalu keluar dengan wajah kesal, helm di tangan, langkah cepat. Rumah menjadi sunyi. Andini menutup pintu dan menatap meja yang berantakan. Ia mengelap permukaan kayu, mengikat ulang kantong sampah, dan menyiapkan sarapan sederhana dari sisa. Saat Andri kembali dari menaruh sepatu, ia duduk di samping ibunya. Ibu, tanya Andri pelan, kenapa ayah marah? Andini diam sejenak, memegang jemari anaknya. Ada hal yang belum beres. Ibu akan urus. Kalau ayah tidak mau dengar. Andini menarik Andri dalam pelukan. Kamu tidak perlu takut. Fokus sekolah. Ibu di sini. Andri menahan air mata. Saya ingin memeluk ibu dari tadi. Sekarang peluk. Andini mengusap punggungnya. Semua gaduh cukup di luar. Di sini kita tenang. Andri mengangguk. Ibu makan. Nanti. Ibu masih kenyang. Andri berdiri, merapikan buku, dan mengikat tali sepatu. Andini mengantar sampai teras. Hati-hati di jalan. Andri melangkah ke gerbang. Ibu, nanti saya cepat pulang. Andini mengangguk. Ibu tunggu. Ia berdiri sampai bayangan anaknya hilang di tikungan. Setelah itu ia kembali ke meja makan, merapikan piring, dan mengecek kantong uang yang tinggal beberapa lembar. Ketika jarum jam bergerak, rumah tetap hening. Andini duduk menghadap pintu yang tertutup rapat, menahan kata yang belum pernah ia ucapkan, dan membiarkan sore mendekat tanpa suara. Senyap sore yang Andini tahan semalam masih menggantung di ruang makan kontrakan. Perabot sederhana rapi, tetapi rasa belum reda. Ia duduk menunggu pagi datang, menahan sisa bising dari kamar yang masih menyala televisinya. Ketika langit memucat, Andini menanak nasi dan menyiapkan seragam Andri. Yusril keluar dengan wajah datar. Jangan harap saya antar, katanya tanpa duduk. Saya ada urusan. Sepeda masih rusak. Andri bisa terlambat, ucap Andini hati-hati. Kamu ini tidak rapi. Lihat meja, lihat dapur. Jangan tambah masalah, balas Yusril. Saya rapikan, Bang. Tolong antar Andri dulu. Tidak. Andri berdiri di ambang pintu, memegang ransel. Ayah, boleh sampai gang depan? Jalan sendiri, potong Yusril sambil meraih kunci motor. Andini mengusap bahu Andri. Ibu antar sampai ujung gang, ya? Tidak usah manja, sela Yusril, lalu menatap panci di kompor. Sarapan biasa lagi. Kamu tidak belajar. Andini menahan kata. Yusril menutup percakapan dengan helaan napas panjang. Saya berangkat. Saat Andini hendak mengambil buku tabungan dari rak, Yusril lebih dulu meraihnya. Ini saya simpan. Kamu suka boros. Itu untuk iuran dan belanja harian, sahut Andini kaget. Saya yang atur, ucapnya tegas. Ia memasukkan buku tabungan ke laci kecil, memutar kunci, lalu mengantonginya. Mulai hari ini jangan ambil sembarangan. Saya hanya pakai untuk kebutuhan Andri. Sudah, cukup. Ia menatap jam tangan. Kalau terlambat, urus sendiri. Andri merapat pada Andini. Ibu, kalau saya lari sedikit mungkin tidak telat.
Jangan lari, nafasmu pendek, kata Andini lembut. Kita berangkat sekarang. Yusril melirik singkat, tidak menanggapi, lalu melangkah keluar. Pintu menutup dengan bunyi kesal. Menjelang siang, Andini kembali dari sekolah setelah menemui wali kelas. Ia membawa formulir beasiswa yang perlu tanda tangan orang tua. Di depan warung, Pak Leman menurunkan karung beras. Bu Andini, sehat? Alhamdulillah, Pak. Anak saya diminta ajukan beasiswa, jawab Andini. Yusril melintas dan berhenti. Apalagi itu? Formulir beasiswa untuk Andri. Bisa membantu biaya? Ucap Andini hati-hati sambil menyerahkan map. Yusril tertawa pendek. Tidak perlu. Masalah kalian itu kalian buat sendiri. Dapur tidak beres. Sekarang minta beasiswa. Pak Leman menengahi. Tanda tangan saja dulu, Pak. Ini untuk sekolah anak. Saya tidak mau, potong Yusril, nada meninggi. Kalian selalu membesar-besarkan. Saya hanya minta tanda tangan, ujar Andini pelan. Tidak, tegas Yusril, lalu berbalik pergi. Andini menunduk. Maaf, Pak Leman. Tidak apa-apa, Bu. Simpan saja dulu, kata Pak Leman menenangkan. Andini mengangguk, menahan malu yang terasa panas di pipi. Sore hari, suara sandal tergesa terdengar di teras. Bu Surti masuk tanpa menunggu. Mana Andini? Ia duduk tanpa diminta. Saya di sini, Bu, sahut Andini sambil menyiapkan air minum. Kamu ini bagaimana? Yusril bilang kamu banyak menuntut, kata Bu Surti langsung. Saya hanya mengurus keperluan Andri. Jangan bela diri, potongnya. Kamu harus lebih patuh. Suami itu kepala. Urusan dapur jangan keluar rumah. Aib keluarga jangan disebar. Saya berusaha patuh. Tapi uang belanja sering kurang. Itu karena kamu tidak pandai mengatur, ujar Bu Surti. Berhenti mengeluh. Saya tidak mengeluh, Bu. Saya menyampaikan kebutuhan Andri. Saya tidak mau dengar, ucapnya sambil berdiri. Ia menatap ke sekitar, lalu melangkah pergi tanpa menanyakan kabar cucunya. Andini mengantar sampai pintu, menahan dada yang berat. Malam merayap pelan. Andini menunggu saat tenang, lalu mengetuk pintu kamar. Bang, bisa kita duduk sebentar di ruang tamu? Untuk apa? Kamu mau minta belas kasihan? Yusril menyalakan televisi lebih keras. Tidak. Saya ingin membahas formulir beasiswa Andri dan uang iuran. Saya sudah bilang, kamu suka cari perhatian. Orang lain bekerja, kamu mengeluh. Ujarnya sambil menambah volume lagi. Andini duduk di ujung sofa. Saya butuh keputusan. Tanda tangan ini menentukan biaya sekolah. Keputusan saya jelas, katanya tanpa menoleh. Urus rumah baik-baik. Jangan sibuk cari muka. Saya tidak cari muka. Saya minta hak anak. Yusril berdiri, mematikan lampu ruang tamu, lalu kembali ke kamar. Selesai. Tutup pembicaraan. Televisi tetap menyala. Suara Andini berhenti di tenggorokan. Andri memadamkan lampu kamarnya, lalu membuka pintu sedikit. Ibu, saya dengar tadi, kalau formulir tidak ditandatangani, saya tidak apa-apa. Itu untuk meringankan biaya. Kamu berhak mencoba, kata Andini mendekat. Saya tidak mau membuat ayah marah. Kamu tidak salah, jawab Andini. Belajar saja. Ibu urus bagian ini. Ibu tidak malu dibentak di depan orang. Ibu malu, ucap Andini pelan. Tapi ibu lebih malu kalau kamu berhenti sekolah. Saya tidak akan berhenti, balas Andri lirih. Saya hanya bingung. Ibu juga bingung, kata Andini jujur. Tapi kita tetap jalan. Andri mengangguk, menutup pintu pelan, dan kembali ke meja belajarnya. Menjelang subuh, Andini menyeduh teh. Ponsel bergetar. Pesan masuk dari Yusril. Akhir pekan batal. Banyak urusan. Bereskan rumah sendiri. Andini mengetik pelan, menimbang kata. Baik. Hari ini Andri perlu bahan untuk tugas praktek. Mohon uang belanja sedikit. Balasan datang cepat. Urus sendiri. Jangan ganggu.
Andini meletakkan ponsel. Ia mengatur napas. Laci uang terkunci rapi. Formulir beasiswa terlipat di meja. Masih kosong di bagian tanda tangan. Seragam Andri rapi disetrika. Andini menatap kursi kosong di seberang meja, lalu berdiri saat langkah Andri terdengar dari kamar. Sebelum berangkat, Andini membuka suara terakhir. "Bang, rencana akhir pekan dengan Andri." "Batal. Kamu saja yang urus rumah," jawab Yusril tanpa menoleh dari layar. "Baik," kata Andini pelan. Ia merapikan meja, memasukkan formulir ke map bening, dan menyimpan di rak paling atas. Andri berdiri dengan ransel di punggung. "Ibu, saya berangkat." "Hati-hati," ucap Andini. Ia mengikuti sampai teras, menatap langkah Andri yang menjauh di gang kecil. Ruang makan kembali sepi. Jam dinding bergerak pelan. Suara televisi masih terdengar samar dari kamar. Andini berdiri lama di ambang pintu, merasakan sesuatu yang tidak selesai menekan dadanya. Lalu menutup mata sesaat untuk menahan gemetar yang tak kunjung reda. Malam itu televisi di kamar masih menyala, sementara ruang makan tetap sepi. Andini duduk di kursi kayu, memandang piring bersih yang baru ia rapikan. Nafasnya pendek, dadanya berat. Suara motor yang biasanya terdengar, malam itu tidak ada. Ia menunggu lagi, hingga jarum jam mendekati tengah malam. Telepon yang ia tekan berulang hanya berdering sebentar lalu mati. Ponsel Yusril benar-benar dimatikan. Andini menahan tangis, bertanya dalam hati apakah ia harus terus bertahan atau melepaskan. Keesokan harinya ia memberanikan diri. "Bang, saya mau coba kerja paruh waktu. Ada lowongan di toko dekat pasar," ucap Andini pelan saat Yusril duduk di kursi tamu. "Apa maksudmu? Kamu mau melawan saya?" Suaranya meninggi. "Tidak, Bang. Saya hanya ingin menambah uang belanja. Untuk Andri." "Kamu pikir saya tidak mampu?" Yusril mendengus, lalu meraih map lamaran di meja. Ia mengacak-acak, menyobek salah satu kertas, dan melemparnya ke lantai. "Kamu mempermalukan suami sendiri." Andini terperanjat. "Saya hanya ingin membantu." "Bantu dengan patuh. Jangan macam-macam." Ia berdiri, meninggalkan Andini yang terisak di dapur. Dari balik pintu, Andri melihat ibunya menutup wajah dengan tangan. Ia mendekat, ingin merangkul, namun ditahan oleh Andini yang cepat mengusap air matanya. "Ibu kuat, kamu belajar saja," katanya sambil memaksa tersenyum. Hari berikutnya, surat peringatan dari PLN menempel di pintu. Andini menarik kertas itu cepat-cepat sebelum tetangga melihat. Ia mencoba menghubungi saudari jauhnya, meminta pinjaman, namun ditolak dengan alasan biaya rumah tangga mereka sendiri. Siang itu ia mendatangi koperasi, membawa kartu keluarga. Petugas menggeleng, jaminan tidak cukup. Andini memohon, tetap gagal. Ia menawar di loket listrik, meminta cicilan, hanya diberi tambahan waktu 2 hari. Malamnya ia mencoba menjelaskan pada Yusril. "Saya sudah usahakan, Bang. Tolong bantu lunasi sebagian. Jangan bikin malu. Kamu mengemis keluar, orang akan menuduh saya tidak becus." "Saya tidak mengemis. Saya hanya menjaga lampu tetap menyala." "Kamu merusak harga diri saya," bentaknya. "Mulai sekarang jangan berurusan di luar rumah." Andini menunduk, menerima caci itu meski perih di dada. Ketika duduk di meja belajar, Andri berkata pelan, "Ibu, kalau saya ikut kerja sambilan, uang bisa bertambah. Saya bisa bantu." "Tidak perlu. Kamu fokus sekolah." "Tapi saya lihat ibu susah. Biaya tidak cukup." "Jangan bantah," sahut Yusril dari kamar. "Sekolah nomor 1. Jangan sok dewasa." Andri menahan kata, menatap ibunya dengan mata berkaca. Andini menyentuh bahu anaknya. "Kamu tidak salah, tapi ibu yang tanggung. Kamu cukup belajar." Malam berikutnya Yusril pulang larut. Bau rokok dan keringat menyatu. Ia menyalakan lampu, wajahnya penuh emosi. "Kamu sebar cerita keluar? Orang bilang saya tidak bayar listrik." "Tidak, Bang. Saya hanya menawar di loket." "Itu sama saja. Kamu buka aib keluarga." "Saya lakukan demi Andri."
Jangan bawa nama anak, bentaknya. Kalau kamu tidak bisa urus rumah, saya bawa Andri tinggal dengan ibu saya. Jangan, Bang. Andri butuh sekolah di sini. Diam. Saya sudah muak. Ia melempar kunci ke meja, lalu masuk kamar tanpa menoleh. Andini bergegas ke kamar Andri. Anak itu terbaring pucat, tubuhnya panas. Sejak sore saya pusing, katanya lemah. Andini memegang dahi anaknya. Demam. Kamu harus istirahat. Ayah tidak tanya. Andini menelan ludah. Ayah capai. Biar ibu yang urus. Ia mengambil handuk basah, mengompres, memberi obat penurun panas dari kotak kecil yang hampir kosong. Andri menggigil, menggenggam tangan ibunya erat. Ibu jangan pergi. Ibu di sini. Ibu tidak akan kemana-mana. Jam berganti hingga subuh. Yusril tidak keluar kamar, tidak menengok. Andini tetap duduk di sisi ranjang, mengganti kompres berkali-kali, memeluk anaknya saat terbangun karena panas. Di ruang tamu, lampu masih menyala redup. Andini menatap pintu kamar suaminya yang tertutup rapat, lalu kembali pada Andri yang bernafas berat. Dadanya kian sesak, antara marah, sedih, dan lelah yang bercampur. Pagi datang tanpa jawaban, hanya meninggalkan rasa yang menggantung dan belum terurai. Malam itu, setelah semalaman merawat Andri yang masih lemah karena demam, Andini duduk di kursi dapur dengan mata sembab. Suaminya tetap tidak peduli, bahkan tidak menoleh ke kamar anaknya. Nafas panjang yang ia tarik tidak mampu menenangkan batin. Pagi datang, dan kabar dari Bu Surti membuat hati Andini makin berat. Ada acara keluarga besar di rumah mertua, dan ia diminta hadir bersama Yusril serta Andri. Dengan langkah tertahan, ia menyiapkan lauk sederhana, tempe bacem dan sayur bening, dibungkus rapi dalam rantang, berharap cukup pantas untuk dibawa. Sesampainya di rumah besar Bu Surti, kerabat sudah ramai. Suasana hangat berubah dingin ketika Yusril membuka suara lantang. Ini akibatnya kalau istri tidak bisa urus rumah. Uang cepat habis, anak jadi beban. Ia menepuk meja, membuat orang terdiam. Bang, jangan begitu. Semua orang mendengar, bisik Andini lirih. Biar dengar. Supaya tahu, saya yang paling susah menghadapi kamu, balasnya keras. Beberapa tamu berbisik, sebagian menunduk tidak enak hati. Saat Andini hendak menyajikan rantang, Yusril tertawa pendek. Hanya lauk begini yang dibawa? Memalukan. Orang lain bawa daging, kamu hanya tempe. Andini menelan ludah. Saya masak seadanya. Niat saya ikhlas. Tidak ada gunanya niat kalau hasilnya begini, potong Yusril. Suasana makin canggung. Andini mencoba duduk dengan tenang. Namun setiap kalimat yang keluar dari mulutnya selalu dipatahkan. Ketika ia ingin menjelaskan tentang biaya sekolah yang belum terbayar, Yusril menyela keras. Jangan banyak alasan. Kamu saja tidak pandai mengurus rumah. Kalau butuh sesuatu, jangan bikin malu keluarga. Andri menggenggam tangan ibunya erat. Matanya bergetar menahan amarah. Ia ingin bicara, tetapi Yusril menatapnya tajam. Kamu diam. Jangan termakan cerita ibumu. Dia pandai membalik fakta. Pak, saya. Suara Andri nyaris keluar, namun Andini cepat menarik tangannya. Nak, cukup. Ibu tidak apa-apa. Kerabat lain menatap bingung. Beberapa mencoba mencairkan suasana, tetapi Yusril tetap menguasai percakapan. Puncaknya, ia menoleh ke arah Andini dengan nada perintah. Minta maaf sekarang, di depan semua orang, supaya jelas siapa yang salah. Andini menunduk, air matanya menetes, tetapi ia tetap mengucap lirih. Saya minta maaf jika ada salah. Suasana jadi sunyi. Hanya terdengar suara sendok beradu pelan. Yusril tersenyum seolah menang, lalu melenggang keluar ruangan, membiarkan semua mata tertuju pada Andini. Usai acara, Andini mendekatinya di teras. Bang, kenapa harus begitu? Saya sudah berusaha menjaga nama baik. Nama baik rusak karena kamu. Jangan balik menyalahkan, balas Yusril. Saya tidak menyalahkan. Saya hanya ingin kita bicara baik-baik. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kamu sudah cukup mempermalukan saya. Ingat, kalau begini terus,
Saya tidak akan bayar sekolah Andri lagi. Bang, jangan begitu. Sekolah penting untuk masa depannya. Urus saja sendiri, jawab Yusril singkat, lalu menyalakan motor dan pergi tanpa menoleh. Andini berdiri kaku di halaman, menahan napas panjang yang berat di dada. Andri mendekat, menatap ibunya dengan mata basah. Ibu, kenapa ayah begitu? Andini mengusap kepalanya. Jangan tanya sekarang. Nah, ayo pulang. Malamnya, di rumah kontrakan, Andini menyalakan lampu kecil. Ia membuka dompet, menghitung lembar tipis yang tersisa, lalu menuliskan daftar kebutuhan bulan depan. Biaya obat Andri masih terutang, beras tinggal sedikit. Ia sempat mengetik pesan kepada saudara, jari-jarinya gemetar, lalu berhenti. Pesan dihapus sebelum terkirim. Ponsel ia letakkan, layar mati bersama harapan yang ia tahan. Esoknya, Andri tidak berangkat ke ekskul. Ia duduk termenung di meja belajar. Ibu, saya bilang ke bu guru saja kalau tidak punya ongkos. Andini menggeleng cepat. Jangan. Ibu sudah bilang kamu sakit. Jangan merasa bersalah. Tapi saya sehat, Bu. Rasanya seperti bohong. Kadang ibu harus begitu agar kamu tidak dipandang rendah. Kamu makan bekal ini saja, ya? Biar cukup sampai siang. Andri menunduk, menerima kotak bekal sederhana berisi nasi dan tempe sisa semalam. Matanya berkaca, namun ia diam. Ketika bel berbunyi di sekolah, gurunya menelpon rumah. Kenapa Andri tidak ikut kegiatan? Apa dia sakit? Andini menjawab pelan, iya, Bu. Dia kurang enak badan. Maaf mengganggu. Setelah telepon ditutup, Andini duduk di kursi kayu, menatap lantai kosong. Hatinya terasa penuh sesak. Nafas yang ia tahan sejak kemarin tidak juga reda. Di kamar, Andri terdiam menatap buku catatannya, seolah ikut menahan beban yang terlalu besar. Rumah hening. Namun di dalam dada Andini dan Andri, suara tak selesai terus menggema, menekan tanpa jawaban. Malam hening setelah hari paling malu belum juga surut dari dada Andini dan Andri. Rumah kontrakan yang sempit terasa menekan. Andini merapikan rantang kosong, sementara Andri duduk memeluk lutut di ujung ranjang. Pintu kamar terbuka, Yusril berdiri dengan wajah dingin. Saya mau mencari kebebasan, katanya datar. Hidup begini membuat saya sesak. Andini menoleh pelan. Bang, kita bicarakan baik-baik. Ada Andri. Yusril mengibaskan tangan. Kamu yang buat ini rumit. Saya ambil motor dan sebagian tabungan. Jangan cari saya. Andri berdiri, mendekat setapak. Ayah, sebentar saja. Yusril menatap singkat tanpa menepuk bahu anaknya. Kamu ikut ibumu. Saya pamit. Ia menandatangani selembar surat pisah ranjang yang sudah ia bawa, menaruhnya di atas meja, lalu pergi tanpa memeluk Andri. Bunyi mesin motor memudar, menyisakan udara yang berat. Andini memegang dinding agar tidak jatuh. Ibu, saya di sini, bisik Andri. Ibu takut gagal menjaga kamu sendirian, jawab Andini lirih. Tapi kita harus tetap jalan. Esoknya Andini menyambangi warung dekat gang, menunggu pemiliknya selesai menghitung stok. Pak, saya butuh kerja. Apa ada lowongan? Pemilik warung menatap dari balik kaca etalase. Upah kecil. Jaga sampai malam. Sanggup. Andini mengangguk cepat. Saya sanggup. Saya hanya perlu waktu menyiapkan anak sekolah. Datang sore ini. Kita coba dulu, jawabnya. Andini menunduk berterima kasih. Sore itu ia berdiri di balik meja kasir, mencatat penjualan dan mengantar belanjaan, pulang larut dengan bau minyak di baju. Di rumah, Andri sudah menyelesaikan tugas. Ibu capai. Ibu tidak apa-apa. Coba buka soal matematika itu, kata Andini sambil duduk di sampingnya. Dari luar, terdengar bisik tetangga di pagar. Kasihan, istri gagal, kata seseorang. Andini menunduk, pura-pura tidak mendengar. Andri melirik ke arah jendela, lalu kembali ke buku. Ibu, jangan dengarkan orang. Ibu mendengar kamu saja, balas Andini, mencoba tersenyum. 2 hari kemudian, ketukan keras di pintu membuat Andini terlonjak.
Seorang pria berjaket hitam berdiri di teras. Saya Dani. Menagih cicilan. Sudah lewat jatuh tempo. Andini mempersilakan duduk. Maaf, saya sedang kesulitan. Suami saya pergi. Saya butuh waktu. Dani membuka map. Kalau lewat lagi, barang bisa disita. Andini menahan gemetar. Beri saya hingga akhir pekan. Saya baru mulai kerja di warung. Dani menatap sekeliling ruang tamu yang hampir tidak ada apa-apa. Akhir pekan. Jangan lewat. Terima kasih, ucap Andini. Andri yang berdiri di ambang kamar merangkul lengan ibunya. Dani bangkit. Saya catat janji ini. Ia pergi, meninggalkan jejak takut yang menggantung. Setelah pintu tertutup, Andri menegakkan bahu. Ibu, izinkan saya kerja sambilan. Saya bisa antar barang. Saya bisa bantu di warung lain. Andini menggeleng cepat. Tidak. Sekolah kamu nomor 1. Saya tidak tenang kalau hanya belajar, balas Andri, suaranya bergetar. Tiap malam ibu pulang lelah. Saya merasa bersalah. Jangan jadikan dirimu beban, kata Andini menatap mata anaknya. Bantuanmu adalah belajar sungguh-sungguh. Andri menghela napas panjang, menunduk. Kalau guru tanya iuran, saya bilang tunggu. Menjelang sore, Bu Surti datang dengan langkah cepat. Tanpa basa-basi ia duduk di kursi tamu. Ini semua karena kamu, tudingnya. Kamu memisahkan anakku dari rumah. Andini menahan diri. Saya tidak ingin pisah, Bu. Yusril yang memutuskan. Kamu pasti mendesak. Kamu menyebar cerita, memalukan nama keluarga. Lanjutnya tajam. Kalau butuh uang, kenapa tidak minta baik-baik? Andini menyusun kata. Saya minta pinjaman kecil untuk listrik. Saya berniat mengembalikan. Saya tidak bisa pinjamkan. Saya tidak mau menanggung akibat kelalaian kamu, potongnya. Lebih baik Andri tinggal dengan saya. Di rumah saya, dia makan cukup dan sekolah teratur. Andini menggeleng, tetap sopan. Terima kasih, Bu. Andri tetap di sini. Dia butuh tenang. Saya bekerja untuk itu. Bu Surti berdiri, mendengus. Kamu keras kepala. Kalau Andri nanti susah, jangan salahkan siapa-siapa. Andri melangkah maju. Nenek, terima kasih niatnya. Saya tinggal dengan ibu. Saya baik di sini. Bu Surti menatap cucunya beberapa detik, lalu berbalik pergi tanpa menoleh. Malam turun bersama lelah di punggung. Andini membuka toples kecil di lemari, menuang receh ke atas meja. Bunyi koin beradu membuat ruang makan terasa penuh. Ini untuk listrik. Ini untuk beras. Sisanya untuk ongkos, gumam Andini pelan, menghitung satu persatu. Di sudut ruangan, Andri memperhatikan, matanya hangat. Ibu, ambil yang dari dompet saya. Ada uang saku yang tidak terpakai. Simpan. Itu untukmu, jawab Andini, meski suaranya serak. Ibu, izinkan saya bilang sesuatu, ucap Andri hati-hati. Andini mengangkat wajah. Katakan. Saya akan jaga ibu. Saya tidak tahu caranya, tapi saya janji di dalam hati, kata Andri, menekan dada sendiri seolah menahan sesak. Andini mengangguk, menepuk tangan anaknya. Janji itu cukup. Kita jalani hari ini saja. Lampu ruang makan tetap menyala redup. Di meja, koin tersusun rapi di atas kertas catatan. Di kamar, seragam sekolah tergantung bersih, menunggu pagi yang belum tentu ramah. Andini menyandarkan kepala di kursi, menutup mata sebentar, sementara Andri duduk di lantai, memeluk lutut dan menatap punggung ibunya. Tidak ada suara dari luar, tetapi di dalam dada keduanya, ketakutan dan tekad saling tarik tanpa suara, menggantung tanpa jawaban. Malam di ruang makan itu masih sama. Koin receh tersusun di meja, seragam sekolah tergantung rapi, dan Andini tertidur setengah duduk di kursi. Andri duduk di lantai menatap ibunya. Janji di dada terasa semakin berat. Esoknya, ia memberanikan diri mencari kerja sambilan. Maaf, nak, umurmu belum cukup, kata pemilik toko kelontong. Coba lain kali. Andri menunduk, membawa pulang penolakan. Di rumah, ia berbohong kecil. Ibu,
Tadi ada yang janji hubungi saya minggu depan. Andini menatapnya lama. Jangan terlalu memaksa. Sekolahmu penting. Saya bisa bagi waktu, jawab Andri pelan. Hari-hari berikutnya Andri mendapat pekerjaan mengantar pesanan dari warung tetangga. Ia berlari mengejar waktu, pulang sore dengan keringat, lalu membuka buku pelajaran. Kamu tidak capai? Tanya Andini sambil menaruh segelas teh. Capai, Bu. Tapi saya harus belajar. Ujian sudah dekat. Ia menyalin rumus meski matanya berat. Saat temannya menawarkan bimbingan belajar, Andri hanya tersenyum. Biayanya mahal. Saya tidak ikut. Di kamar, ia bergumam sendiri, menimbang apakah mencari ayahnya bisa menjadi jalan. Tapi kalau ayah tidak peduli, buat apa? Pikirnya. Andini pun menambah shift di warung. Malam itu ia tiba-tiba jatuh pingsan di belakang meja kasir. Pemilik warung panik. Bu, istirahatlah. Jangan paksa diri. Andini tersadar, menolak cuti. Saya butuh kerja. Kalau tidak, dapur kosong. Keesokan harinya ia kembali datang, meski wajahnya pucat. Malam di rumah, Andri memijat pundak ibunya. Ibu, berhenti sebentar. Saya takut. Kalau ibu berhenti, uang dari mana? Tenang saja, ibu kuat. Andri menunduk, menguatkan diri, meski hatinya perih. Ketika pengumuman beasiswa tiba, Andri gagal di tahap pertama. Ia pulang dengan wajah muram. Ibu, saya kalah. Kalah bukan berarti berhenti, jawab Andini menatap tegas. Coba lagi, kamu mampu. Andri kembali mendaftar, belajar keras. Beberapa minggu kemudian ia pulang dengan senyum kecil. Bu, saya lolos. Guru pembina menepuk bahunya di sekolah. Terus berjuang. Masa depanmu masih panjang. Andri mengangguk. Meski hatinya tetap sepi, ayahnya tidak pernah bertanya. Tegangan lain muncul ketika pemilik rumah kontrakan datang. Mulai bulan depan, sewa naik. Kalau tidak sanggup, silakan cari tempat lain. Andini kaget. Wajahnya pucat. Bisa diberi waktu, Pak? Hanya 2 minggu, jawabnya dingin. Andini pulang dengan langkah gontai. Nak, kontrakan naik. Ibu panik. Andri menepuk tangannya. Saya tambah jam kerja. Kita usahakan. Ia pulang lebih larut, membawa uang tambahan. Akhir bulan mereka membayar tepat waktu. Andini hampir jatuh terduduk di lantai. Alhamdulillah, kita selamat. Tahun berganti. Setelah lulus, Andri diterima di kantor swasta. Hari pertamanya penuh tekanan. Anak kontrakannya? Bisa apa? Sindir salah satu rekan kerja. Andri hanya menunduk. Saya akan buktikan lewat kerja. Ia menahan semua cemooh, tetap menyelesaikan tugas berat. Malamnya ia pulang dengan tubuh letih. Namun mata berbinar. Ibu, saya berhasil hari ini. Andini menyiapkan teh hangat. Ibu bangga. Jangan sia-siakan kesempatan. Saat gaji pertama diterima, Andri pulang membawa amplop kecil. Ia duduk di meja makan, membuka isi. Ibu, ini untuk bayar utang lama. Biar lega. Andini menutup wajah dengan tangan. Bahunya bergetar. Kamu masih muda. Sudah pikul sebesar ini. Saya ingin ibu istirahat. Saya tidak mau lagi lihat ibu dihina. Andini menangis pelan, menunduk di depan tumpukan kertas tagihan yang kini terbayar. Malam itu rumah tetap sederhana. Lampu redup, suara serangga masuk dari celah jendela. Di meja, amplop kosong tergeletak. Andini duduk diam, Andri menatap langit-langit kamar. Di hati keduanya, syukur dan luka berjalan beriringan. Tak ada kata cukup. Hanya napas berat yang belum menemukan akhir. Amplop kosong di meja masih tergeletak. Air mata Andini belum benar-benar kering, dan Andri menatap langit-langit dengan dada yang berat. Ketukan tiba-tiba di pintu memecah hening. Andini berdiri pelan. Saat daun pintu dibuka, Yusril berdiri di teras dengan wajah pucat, batuk kecil, dan napas tidak teratur. Saya mau bicara, katanya lirih. Andri mendekat, bingung menata sikap. Andini memberi isyarat duduk di ruang tamu. Yusril menatap lantai.
Usaha saya gagal. Rekan kabur. Utang menumpuk. Badan saya juga tidak enak. Saya salah. Saya minta kesempatan. Andini diam, menunggu kalimat berikutnya. Saya ingin tinggal sementara, lanjut Yusril. Saya janji berubah. Andri menelan ludah. Ayah datang untuk tinggal, atau untuk bercerita? Yusril mengangkat kepala. Kalau boleh, tinggal dulu. Saya butuh tempat tenang. Andini merapatkan tangan di pangkuan. Saya dengar permintaannya, tapi saya butuh waktu. Ini bukan keputusan ringan. Yusril menghela napas, tampak gelisah. Jangan lama-lama. Andri menatap ibunya. Di dalam hati, ia terbelah antara menghormati ayah atau melindungi ibu. Kalau ayah ingin tinggal, ada syarat, ucap Andri akhirnya. Di rumah ini tidak ada bentakan. Ibu harus dihormati. Urusan uang jelas. Saya tidak ingin kejadian lama terulang. Yusril menatap Andri lama, lalu mengangguk kecil. Baik, saya ikut aturanmu. Andini menutup percakapan sementara. Malam ini ayah pulang dulu. Besok siang silakan kembali, kita dengar penjelasan rinci. Yusril tampak kecewa, tetapi berdiri juga. Saya pamit. Menjelang siang, suara sandal berderap di teras. Bu Surti masuk tanpa menunggu. Saya dengar Yusril datang meminta tinggal. Katanya tajam. Kamu terima saja. Demi nama baik keluarga. Andini menahan nada. Kami sedang menimbang, Bu. Menimbang apa lagi? Sergahnya. Kalau kamu menolak, kamu tidak tahu diri. Yusril yang ikut datang berusaha menenangkan, tetapi ucapannya malah menekan. Ibu benar, Din. Jangan bertele-tele. Andri maju setapak. Nenek, ayah, tolong hargai ibu. Keputusan ini tidak mudah. Kami butuh kejelasan, bukan desakan. Bu Surti mendesis. Anak kecil jangan ikut. Andri menatap lurus. Saya bukan anak kecil. Saya yang melihat ibu disalahkan bertahun-tahun. Saya hanya minta batas jelas. Andini menautkan jari. Kalau ayah ingin tinggal, saya minta komitmen tertulis soal nafkah dasar. Saya juga minta sikap saling menghormati. Kalau tidak, jangan dipaksakan. Yusril gelisah. Saya belum ada uang. Kalau belum ada, katakan jujur. Kita atur yang mungkin. Yang tidak mungkin, jangan dijanjikan, balas Andini tenang. Ruang tamu memanas. Bu Surti menatap tajam. Kamu ketat pada suami sendiri. Andini menahan napas. Saya menjaga agar rumah tidak kembali rusak. Saat panas itu belum turun, Andri berpindah sudut pandang di kepalanya. Ia memasang kemeja, bersiap ke kantor kecil yang baru ia rintis dari tabungan tipis. Ibu, saya berangkat, ucapnya pelan. Andini mengangguk. Kerja baik-baik. Jangan pikir yang di rumah. Ibu hadapi. Di kantor yang masih sederhana, Andri memeriksa pesanan dan menata berkas. Pintu terbuka. Yusril melangkah masuk tanpa pesan. Selamat pagi semua. Saya ayah Andri, ujarnya pada dua staf yang kaget. Saya yang membesarkan dia sampai jadi begini. Staf saling pandang, bingung harus menanggapi bagaimana. Andri menghampiri cepat. Ayah, ikut saya sebentar. Ia menarik Yusril ke pojok pantry. Ayah tidak bisa masuk seenaknya dan memperkenalkan diri tanpa izin. Ini tempat kerja. Yusril tampak tersinggung. Saya bangga. Saya hanya bilang saya ayahmu. Saya paham. Tapi jangan klaim hal yang ayah tidak lakukan, jawab Andri tenang. Tolong tunggu. Kita belum sepakat apapun di rumah. Yusril terdiam sesaat, kemudian mengangguk kaku. Baik, saya pulang dulu. Setelah Yusril pergi, salah satu staf berbisik ragu. Mas, itu betul ayah mas? Andri menahan getar suara. Betul. Tidak apa-apa. Kembali ke kerjaan. Sore turun dengan lelah yang penuh. Di rumah, Andini menyapu lantai dengan gerakan pelan. Ayah datang ke kantor? Tanyanya saat Andri pulang. Datang tanpa izin. Saya sudah minta beliau menunggu proses di rumah.
Andini menatap Andri, ada cemas di mata. Kamu baik? Saya baik. Hanya capai, jawab Andri, meletakkan tas. Malamnya, ponsel Andri bergetar lama. Pesan panjang dari Yusril masuk. Saya ingin memperbaiki peran sebagai ayah. Saya sadar saya banyak salah. Tapi kamu harus tahu, ibumu juga keras. Dia membuat semua jadi sulit. Kalau dia sedikit lunak, rumah kita pasti tidak begini. Andri membaca pelan, baris demi baris. Napasnya berat. Ia mengetik balasan singkat, lalu menghapus. Ia mengetik lebih panjang, lalu menghapus lagi. Andini keluar dari kamar membawa segelas air. Ada kabar. Andri menatap layar dan menutup ponsel. Nanti saja, Bu. Kalau hatimu sesak, taruh dulu, ucap Andini. Jangan buru-buru. Andri mengangguk, menatap meja yang kosong, dan duduk tanpa suara. Di dadanya, hormat kepada ayah dan perlindungan terhadap ibu saling tarik dengan kuat, tidak memberi ruang untuk keputusan yang ringan. Rumah terasa rapat, dan malam berjalan tanpa kepastian. Hening malam itu belum reda, ponsel Andri tetap ia simpan tanpa balasan. Saat matahari naik, hening yang sama mengikutinya ke acara syukuran kantor kecil yang ia siapkan sederhana. Spanduk digantung, meja camilan disusun, kursi dirapikan berderet. Andini datang lebih awal, membantu menata gelas, lalu memilih berdiri di belakang ruangan agar tamu leluasa. Andri memeriksa daftar acara, mengatur musik, dan menenangkan dada yang berat. Bu, duduk saja, ucap salah satu staf. Andini menggeleng pelan. Ibu di sini saja, biar rapi. Andri menatapnya singkat dan mengangguk. Terima kasih sudah datang, Bu. Andini membalas lirih. Ibu bangga. Belum lama tamu duduk, Yusril muncul tanpa undangan. Ia melangkah percaya diri, menyalami beberapa orang dengan suara keras. Saya ayah Andri, katanya. Dulu saya yang membentuk disiplin. Anak ini keras karena didikan saya. Ia menyelipkan cerita lama tentang rumah kontrakan, menertawakan perjuangan awal Andri, lalu menoleh ke meja camilan. Ibunya hanya ibu rumah tangga. Tapi ya sudahlah, anak tetap bisa besar. Kalimat itu jatuh jelas ke telinga Andini. Ia menunduk, merapatkan jemari. Seorang tamu mencoba tersenyum untuk mencairkan suasana, tapi Andri sudah melihat arah ucapan ayahnya. Ia mendekat tanpa banyak kata. Ayah, silakan duduk. Acara segera mulai. Yusril menepuk bahu Andri seolah setuju, namun senyumnya menekan. Ketika MC membuka acara, Yusril mendekat ke panggung kecil dan berbisik meminta giliran. Kasih saya panggung sebentar. Orang perlu tahu siapa saya. MC menoleh pada Andri, ragu. Andri berjalan mendekat. Ayah duduk dulu. Ada susunan, katanya pelan. Yusril mengerut dahi. Kalau begitu sebut nama saya dari panggung. Tatapannya lalu menuju belakang. Dan kamu, Andini, tetap di sana. Jangan ikut tampil. Sindirnya. Andini tidak bergeser, hanya menarik napas dalam. Saya memang di sini saja, jawabnya tenang. Andri menahan diri. Kepalanya berdenyut di antara menjaga acara dan menjaga ibunya. Ayah, tolong ikuti alur, ujarnya. Ini syukuran kerja, bukan panggung cerita lama. Yusril tertawa pendek. Kamu terlalu serius. Tak lama kemudian, Bu Surti datang bersama dua kerabat. Ia langsung bersuara keras. Selamat, Andri. Keluarga ayahmu ikut berjasa. Kamu harus ingat itu. Andri menyalami, menahan rasa. Terima kasih sudah datang. Nek, silakan duduk. Bu Surti menoleh pada Andini. Kamu mestinya berterima kasih di depan. Jangan diam. Kalau tidak ada keluarga kami, kamu tidak sampai di ruangan ini. Andini menunduk sopan. Terima kasih sudah hadir, Bu. Saya berdiri di belakang agar acara tertib. Jangan banyak alasan, potongnya. Ucapan terima kasih itu penting. Andri memotong halus. Nek, mohon duduk. Acara jalan dulu. Nanti ada waktu untuk salam. Nada ruangan mengeras, namun MC tetap berusaha mengalirkan sesi sambutan berikutnya.
Keributan mereda sesaat sampai seorang perempuan parubaya melangkah masuk dan memanggil Yusril. "Bang Yus, saya Mira. Ingat saya? Utang bulan lalu belum selesai." Beberapa tamu menoleh. Yusril terkejut, lalu menarik Mira ke samping. "Jangan di sini. Nanti saya hubungi." Mira menggeleng. "Janji sudah beberapa kali. Saya butuh kepastian." Bisik-bisik mulai beredar di barisan kursi. Andri segera menuju panitia. "Lanjutkan pemutaran video. Musik pelan. Tetap tenang," katanya singkat. MC mengisi acara, layar menampilkan cuplikan kerja tim. Andini memandangi lantai, menahan rasa malu yang menekan, namun tetap di tempatnya agar acara tidak terhenti. Yusril kembali dengan wajah tegang, mengibas tangan tanda kesal, seolah ingin menyapu kegaduhan yang ia bawa sendiri. Terpojok oleh bisik-bisik, Yusril melangkah ke tengah ruangan. "Ini gara-gara kamu," tudingnya pada Andini. "Kamu memengaruhi Andri. Kamu suka bawa masalah keluarga keluar." Andini mengangkat wajah. "Saya tidak bicara kepada siapapun. Saya hanya berdiri," ucapnya stabil. Yusril maju setapak. "Sejak dulu kamu begitu, Andri. Dengar, ibumu yang membuat semuanya ruwet." Andri melangkah di antara mereka. "Ayah, cukup. Jangan ulangi cara lama," ujarnya tegas. Bu Surti menepuk lengan Yusril. "Jangan keras di depan orang." Yusril menoleh tajam. "Kalau bukan karena mereka, saya tidak dipermalukan begini." Andri mengatur napas. "Ayah, ini acara kerja saya. Hormati tamu, hormati ibu." Andini menutup jemari, menahan getar yang ingin pecah. "Saya tidak apa-apa," katanya kecil, tetapi matanya berkaca. Andri menimbang cepat. Ia kembali ke MC. "Saya akan bicara sebentar. Setelah itu agenda berjalan sesuai susunan," ucapnya. MC mengangguk dan menyerahkan mikrofon. Telapak tangan Andri dingin. Ia menatap kursi tamu, menoleh ke belakang mencari ibunya. Andini masih di tempat yang sama, mata basah namun tegak. Andri kembali menghadap depan. "Bapak Ibu, mohon 1 menit," ucapnya. Suaranya tertahan tetapi jelas. Yusril menegakkan badan di sisi panggung, seolah siap menyela. Andri mengangkat telapak kiri, meminta jeda tanpa kata. 1 menit saja," katanya lagi, kali ini lebih mantap. Musik latar dihentikan. Bisik-bisik merendah sampai hampir hilang. Di kepalanya, Andri menyusun batas yang harus tegas. Acara tidak boleh rusak, kebenaran akan diucap singkat, dan ibunya tidak boleh diinjak. Ia menarik napas panjang, menahan agar kalimat tidak berubah menjadi amarah. Pandangannya berpindah ke Andini, lalu ke Yusril yang berdiri kaku. Mikrofon terangkat sedikit lebih tinggi. Ruangan menunggu. Andri belum mengucapkan isi yang sudah ia rangkai. Ia memilih menahan 1 tarikan napas lagi, agar kata-kata yang keluar tidak melukai lebih jauh dari yang perlu. Sunyi menekan, dan tidak ada satupun yang berani bergerak ketika Andri mulai membuka bibirnya dengan hati yang masih bergetar. Sunyi yang tadi menahan langkah Andri masih menggantung ketika ia mengangkat mikrofon. "Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir," ucapnya pelan namun jelas. "Saya berdiri di sini bukan karena saya hebat. Saya berdiri karena ibu saya, Andini." Ruangan menahan napas. Keberhasilan kantor kecil ini lahir dari kerja ibu di warung sampai malam, dari utang yang dicicil sedikit demi sedikit, dari malam sakit yang ibu rawat tanpa ayah di samping, dan dari sekolah saya yang berjalan dengan uang upah harian. Tidak ada yang mudah, tapi ibu tidak pernah berhenti. Jika ada yang ingin diberi tempat paling layak hari ini, itu adalah ibu saya. Andri menatap kursi belakang. Andini menunduk, air matanya jatuh pelan. Andri menggeser pandang ke arah Yusril. "Ayah, saya dengar permintaan ayah untuk memperbaiki diri. Saya tidak menutup pintu, tapi saya menegaskan batas. Ayah tidak boleh lagi merendahkan ibu. Ayah tidak boleh mengambil kredit atas kerja yang bukan ayah lakukan. Ayah tidak boleh mengulang bentakan di rumah ini. Kalau ayah mau memulai dari nol sebagai ayah yang menghormati, saya akan menghormati. Kalau tidak, cukup sampai di sini." Yusril menelan ludah, wajahnya tegang. "Kamu keras sekali," bisiknya. "Saya tegas karena saya belajar dari yang sudah terjadi.
jawab Andri, tetap tenang. Hari ini semua yang hadir menjadi saksi. Andri menoleh kepada MC. Saya minta satu kursi di depan untuk ibu saya. Ia kemudian memanggil, Ibu, boleh maju? Andini sempat menggeleng kecil. Ibu cukup di sini. Tidak, Bu. Hari ini ibu di depan. Andri turun dari panggung, menghampiri Andini, dan memapahnya perlahan. Terima kasih, Bu, karena bertahan saat tidak ada siapapun yang berdiri di samping, ucap Andri di depan mikrofon. Terima kasih karena menutup rasa sakit agar saya bisa belajar. Terima kasih karena memilih saya setiap hari. Tamu menunduk haru. Andri memeluk ibunya dengan erat namun singkat, lalu mengantar Andini duduk di kursi kehormatan di baris paling depan. Yusril maju beberapa langkah, suaranya kecil. Saya minta maaf. Ia menatap lantai. Saya tidak punya alasan. Saya salah. Saya akan cari cara untuk membayar utang. Saya akan ikut aturan rumah. Saya tidak akan menyentuh kehormatan Ibu Andri lagi. Ia mengangkat kepala, menatap Andri. Kalau kamu beri saya waktu, saya akan buktikan dengan perbuatan, bukan kata. Andri mengangguk pelan. Pegang ucapan itu. Kalau ayah melanggar, saya tutup pintu. Yusril menghela napas pendek, lalu mundur setapak. Bu Surti, yang sejak tadi menahan air mata, berdiri sambil meremas tasnya. Saya juga minta maaf pada Andini, katanya parau. Saya sering menekan, saya sering menyudutkan. Saya kira itu cara menjaga nama keluarga. Ternyata itu menyakitimu. Saya salah. Saya berhenti menekan. Saya minta waktu untuk memperbaiki sikap. Andini menatapnya. Terima kasih, Bu. Kita bicara pelan-pelan setelah acara. Bu Surti mengangguk, duduk kembali, dan mengusap pipi dengan sapu tangan. Andri kembali ke panggung. Acara ini sederhana. Tidak ada panggung besar. Hanya ungkapan syukur dan penghormatan bagi orang yang paling berjasa. Saya minta semua yang hadir memberi tepuk tangan untuk Ibu Andini. Ruangan meledak dengan tepuk yang hangat. Andri mengambil buket bunga dari meja samping, menyerahkannya kepada Andini. Ini kecil, Bu. Tapi saya ingin Ibu pegang. Andini menerima dengan tangan gemetar. Terima kasih, katanya lirih. Ibu tidak pernah minta apa-apa. Ibu hanya ingin kamu baik. Saya akan jaga, balas Andri. Andri menatap tamu. Terima kasih atas waktu dan doa. Setelah ini kita makan bersama. Tidak perlu banyak kata. Cukup saling hormat. Ia mematikan mikrofon, turun, dan kembali menuntun Andini ke kursi depan. Yusril menunduk lama di sisi ruangan, tidak berani berucap lebih. Mira yang tadi menagih utang mengangguk singkat pada Andri, seolah mengerti bahwa perhitungan akan dibicarakan di luar acara. Panitia menata musik kembali. Suasana pelan-pelan reda. Andini memegang tangan anaknya. Ibu baik-baik karena kamu, ucapnya pelan. Andri mengangguk, menatap mata ibunya dengan mantap. Mulai hari ini, tidak ada yang berani merendahkan ibu lagi. Tepuk tangan bergema sekali lagi. Lebih pendek namun terasa penuh. Lampu ruangan diturunkan secukupnya oleh panitia, menandai penutup acara yang tertib. Tidak ada sorak yang berlebihan, hanya napas yang lebih lega. Malamnya, rumah kontrakan kembali tenang. Meja makan tetap sederhana, kursi tetap 2, dan udara terasa lebih jujur. Andini menaruh buket di gelas kosong, Andri merapikan kursi tanpa suara. Mereka tidak memerlukan banyak kalimat. Yang mereka butuhkan hanya aturan yang jelas, hormat yang dijaga, dan satu janji yang berdiri tegak. Tidak ada yang boleh lagi menjatuhkan ibu di depan anaknya. Dengan itu, cerita ini selesai. Bukan karena semua terlunasi, tetapi karena martabat sudah ditempatkan pada kursinya. Terima kasih sudah setia menyaksikan hingga akhir. Semoga kisah ini bukan hanya cerita, tapi juga cermin untuk kita semua. Jangan lupa tinggalkan dukunganmu dengan subscribe, like, dan komentar, agar kami terus semangat menghadirkan kisah-kisah penuh makna. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam hangat dan doa terbaik untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.